Putusan Mahkamah Konstitusi MK memberikan penegasan penting mengenai kedudukan kolegium dalam sistem kesehatan nasional. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, Supriyanto Darmorejo mengatakan, putusan tersebut menegaskan bahwa kolegium merupakan unsur keanggotaan konsil yang bersifat independen, khususnya dalam pengembangan cabang disiplin ilmu serta penyusunan standar pendidikan profesi. Putusan MK nomor 111/PUU-22/2024 memberikan penegasan penting mengenai kedudukan kolegium dalam sistem kesehatan nasional. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia Supriyanto Darmorejo mengatakan, putusan tersebut menegaskan bahwa kolegium merupakan unsur keanggotaan konsil yang bersifat independen, khususnya dalam pengembangan cabang disiplin ilmu serta penyusunan standar pendidikan profesi. Mahkamah juga menekankan bahwa kolegium sebagai lembaga pengampu cabang disiplin ilmu harus menjalankan perannya berdasarkan kajian ilmiah, nasionalitas, serta prinsip IBM tanpa adanya konflik kepentingan. Independensi ini bahkan mendapatkan perlindungan konstitusional sebagai bagian dari hak pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Rapat pleno Kolegium Kesehatan Indonesia yang kita isi dengan sosialisasi mengenai kedudukan Kolegium Kesehatan Indonesia pasca keluarnya kasasi terhadap gugatan PT-UN oleh Prof. Sukman, spesialis anak, dan 11 dokter spesialis lainnya, dan juga terhadap hasil judicial review terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu sosialisasi. Gitu. Pak, soal keabsahannya gimana, Pak? Keabsahan dijelaskan tadi, saya sampaikan juga di depan bahwa PT-UN Jakarta itu menolak gugatan terhadap keabsahan kolegiumnya, artinya kolegium tetap sah. Kemudian Prof. Sukman dan 11 dokter lainnya mengajukan banding. Banding justru menguatkan putusan tingkat pertama, jadi ditolak. Sejawat Prof. Sukman, Profesor Dr. Sukman Putra, spesialis anak, itu juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya juga ditolak. Sehingga mulai putusan PT-UN sampai kasasi ini sudah bisa menjawab keraguan teman-teman semua, dan juga statement dari Pak Hamdan bahwa kalau masih belum terima ya gugat saja ke pengadilan. Hasilnya sudah keluar. Jadi dari kasasi itu Mahkamah Agung menolak. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Supriyanto menambahkan putusan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi kelembagaan kolegium. Sebelumnya kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dan berada dalam struktur organisasi tersebut. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kolegium dibentuk oleh kelompok ahli pada masing-masing disiplin ilmu, difasilitasi oleh negara, serta menjalankan fungsi keilmuan secara independen. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.